Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua, rekan-rekan semua, pada pertemuan ke-9 ini kita dapat melaksanakan meskipun secara asinkron. Semoga tidak mengurangi semangat belajar rekan-rekan semua di kelas pengantar studi Islam pertemuan ke-9 setelah UTS. eh Semoga masih tetap semangat gitu ya. Ya, untuk di pertemuan 9 ini, insya Allah kita akan membahas tentang karakteristik syariah Islam. Kita akan belajar tentang apa sih karakteristik syariah Islam itu, dan bagaimana dan seperti apa. Baik, karakteristik syariah Islam atau biasa juga disebut Khosois Syariah Al-Islamiyah, yang artinya karakteristik, ciri khas, atau sifat-sifat utama yang membedakan syariah Islam dari seluruh sistem hukum dan ajaran lainnya. Definisinya berarti karakteristik, ciri khas atau sifat utama yang membedakan syariah Islam dari seluruh sistem hukum dan ajaran lainnya. Nah, definisi menurut ulama, Ibnu Ashur dan Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa syariat Islam memiliki sifat-sifat ilahiyah yang menunjukkan bahwa ia menyempurnakan kehidupan manusia sesuai fitrah, seimbang, realistis, komprehensif, berorientasi pada akhlak dan kemaslahatan. Selanjutnya, nah ada 6 karakteristik utama yang disepakati dalam kajian studi Islam terkait Khosois Asyariah Al-Islami. Yang pertama ada Robbaniyah, yaitu sumber dari Allah atau murni. Yang kedua ada insaniyah, untuk kemaslahatan manusia. Yang ketiga ada akhlakiyah, fokus kepada akhlak. Yang keempat waqi'iyah, realistis dan aplikatif. Yang kelima syumuliyah, menyeluruh dan komprehensif. Yang terakhir tanasukiyah, saling melengkapi atau harmonis. Nah, pekan ini kita akan membahas 3 dulu, Robbaniyah, Insaniyah, dan Akhlakiyah. Yang pertama, makna Robbaniyah. Pengertian dari Robbaniyah berarti syariah Islam bersumber dari Allah, bukan ciptaan manusia. Artinya, syariah itu suci, murni, abadi, dan tidak dipengaruhi hawa nafsu atau perubahan zaman. Ciri utama Robbaniyah apa saja? Yang pertama, syariah berasal dari wahyu, bukan hasil budaya atau filsafat manusia. Yang kedua, memiliki kemurnian nilai dan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang pekan sebelum UTS kita bahas ya, hifzul akal, hifzuddin, hifzul mal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sifatnya universal dan sepanjang masa atau berlaku untuk seluruh umat manusia. Di sini ada dalil Al-Qur'annya. Yang pertama ada Quran Surat Al-Ma'idah, menunjukkan bahwa hukum Allah adalah sumber petunjuk. Syariah Islam lebih utama karena penyempurna syariat sebelumnya. Di surat Al-An'am ayat 57 menegaskan Allah sebagai sumber hukum, yang artinya inti makna dari Robbaniyah. Yang ketiga ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran adalah petunjuk tanpa keraguan, karakter hukum yang murni dan sempurna. Nah, Robbaniyah ini penting dipahami oleh kita semua karena menjelaskan mengapa syariah itu tidak berubah-ubah mengikuti opini manusia. Jadi ya karena sudah ada petunjuknya, sudah ada tuntunannya dari Allah gitu. Jadi ya tidak akan berubah mengikuti opini manusia. Nah, konsep Robbaniyah tersebut membuat syariah memiliki otoritas tertinggi dalam hukum, akhlak, ibadah, dan sosial. Nah, Robbaniyah ini juga nggak kaku. Kenapa nggak kaku? Karena
syariah bersumber dari Allah tetapi fleksibel melalui ijtihad yang sebelumnya kita bahas juga. Selanjutnya, poin kedua yaitu makna insaniyah. Pengertiannya, insaniyah berarti bahwa syariah Islam diturunkan untuk kemaslahatan manusia. Islam menghormati manusia sebagai makhluk paling mulia. Ciri utamanya apa? Berorientasi pada kebutuhan manusia, fisik, moral, dan spiritual. Yang kedua, sesuai fitrah manusia, tidak membebani. Yang ketiga, bersifat rahmah, membawa kedamaian, keamanan, dan kemudahan. Dalilnya ada di Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-107. Syariah hadir sebagai rahmat untuk manusia. Di yang kedua, Al-Baqarah ayat 185 menegaskan bahwa syariah dibuat untuk memudahkan manusia. Yang ketiga, dalam surat Atin, manusia itu dimuliakan. Syariah menjaga dan mengangkat martabat manusia. Insaniyah mengajarkan bahwa Islam itu tidak keras, seperti stereotip ya yang muncul kadang-kadang. Nah, ayat Allah menghendaki kemudahan menunjukkan bahwa hukum-hukum syariah tidak dimaksudkan menyulitkan kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di dalil Al-Quran ini ya disebutkan gitu. Ya adanya syariah itu untuk memudahkan manusia. Contohnya rukhsah, adanya rukhsah keringanan dalam puasa, dalam safar, untuk mengqadha sholat dan lain sebagainya. Ini bukti nyata dari insaniah. Selanjutnya, ada makna akhlakiyah. Pengertiannya, akhlakiyah berarti akhlak adalah inti syariat Islam. Hukum dan ibadah dalam Islam bertujuan membentuk karakter mulia. Ciri utama akhlakiyah, yang pertama ada syariah menekankan kejujuran, amanah, kebersihan, kesopanan, dan adab. Yang kedua, semua ibadah membentuk akhlak. Puasa membentuk akhlak sabar, sholat menjaga diri dan keburukan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keseimbangan antara zikir, spiritual, dan fikir intelektual. Dalilnya apa? Ada di Quran Surat Al-Qalam ayat 4, akhlak adalah dasar risalah Nabi atau inti syariah. Yang kedua dari Quran Surat Al-Isra ayat 23, setelah tauhid, perintah terpenting adalah berakhlak baik kepada orang tua. Yang ketiga, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-3, yang berarti akhlak adalah buah dari ibadah. Jadi, akhlak ya ini penting untuk kita semua karena akhlak menunjukkan kualitas pribadi seorang muslim dalam kehidupan nyata. Contohnya gini, sholat tanpa akhlak sama dengan ibadah yang kosong. Teman-teman di sini misal juga berinfak, tapi niatnya jelek, itu sama aja nilainya nol di mata Allah gitu. Nah, akhlakiyah adalah ciri syariah yang paling mudah dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya contoh dasarnya juga jika kita kok menuangkan sesuatu, pasti yang keluar adalah yang ada di dalamnya gitu. Kalau yang keluarnya baik, maka ya isinya juga baik. Kalau yang keluarnya buruk, maka isinya juga buruk. Nah, akhlak ini dapat dilihat sehari-hari ya karena kita semua pasti memiliki akhlak. Jadi bisa dan mudah dilihat gitu untuk dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 9 ini. Silahkan bagi teman-teman yang mau berdiskusi dan lain sebagainya bisa ditulis atau di Japri atau di LMS juga. Jika kurang bisa baca-baca lagi teman-teman mungkin ya di sumber-sumber lain. Baik, baik cukup sekian dari saya. Yang benar datanya dari Allah, yang salah datanya dari saya pribadi. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.